sampai 1800-an. Jadi panjang gelombang dengan nanometer, ini dengan sentimeter min 1. Kalau di NMR spektrumnya itu 0 sampai 12. Ini pada HNMR ya. HNMR. MS di skala 0 ya. Dan pergeseran kimia itu di mana? Antara 0 sampai 12 ini skalanya itu pergeseran kimia namanya. Satuannya ppm. Nanti kita akan mengecek proton-proton yang terlihat, proton-proton yang ada itu dari 0 sampai 12 berdasarkan pergeseran kimia itu kita baca. Silakan masuk. Atau chemical shift kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau di CNMR ya 0 sampai 200 itu DC NMR. Sama di sini sama TPS juga. Cuma bedanya antara HNMR dengan CNMR pergeseran kimianya, chemical shift-nya ya itu dari 0 sampai 200. Kalau HNMR dari 0 sampai 12. Yang dicek di CNMR itu banyak C-nya. Kalau di HNMR itu protonnya. Nah, itu ya fungsi pergeseran kimia. Penggunaan yang besar dari resonansi magnet inti ya adalah karena setiap proton dalam molekul beresonansi pada frekuensi yang identik sama. Jadi pasti ada perbedaan resonansinya, ya. Dan setiap proton itu dikelilingi oleh elektron. Jadi kalau seandainya proton ini diikuti atau terikat oleh atom-atom elektron negatif, maka dia akan cenderung untuk menjauhi dari si lautan standar itu, ya, menjauhi dari 0 ini. Ini lautan standarnya. Nanti kita bahas. Nah, dikatakan dikelilingi oleh elektron. Proton ini yang mana? Yang H itu. Jadi kita membaca, ya, H atau proton itu berdasarkan dari spektrum HNMR-nya. Jika dia dikelilingi elektron sehingga menimbulkan sedikit perbedaan lingkungan elektronik dari satu proton dengan proton yang lain. Jadi antara CH3, CH2, apalagi ada gugus, OH, NH, itu namanya lingkungan elektroniknya berbeda, sehingga dia memiliki pergeseran kimia yang berbeda-beda juga, ya. Nah, proton-proton dilindungi oleh elektron-elektron yang mengelilingi. Di dalam medan magnet, perputaran elektron-elektron valensi dari proton, ya, menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet luar yang digunakan. Kemarin kita sudah singgung kalau si sampel itu kita masukkan ke dalam suatu medan magnet. Nah, nanti medan magnet itu yang mana yang diukur gitu. Medan magnet luar, ya, ini yang digunakan. Nah, kalau seandainya elektron ini berpengaruh terhadap medan magnet tadi, nah itu yang akan dideteksi, kan begitu kemarin ya. Nah, jadi dikaitkan dengan medan magnet. Ini pun juga dikaitkan dengan medan magnet. Yang ke arah sini, ke arah senyawa itu medan magnetnya tinggi, yang menjauhi ke arah senyawa TMS ini maka medan magnetnya rendah. Nah, besarnya perlindungan tersebut tergantung pada kerapatan elektron yang mengelilinginya. Makin besar kerapatan elektron yang mengelilingi, maka makin besar pula medan magnet yang dihasilkan melawan medan luar, ya, atau B0, sehingga inti atom merasakan ada pengurangan medan lain, ya, yang mengenainya. Jadi antara medan magnet luar dengan medan magnet inti itu akan saling mempengaruhi. Kalau seandainya besar medan magnet luar pengaruhnya, maka medan magnet inti akan merasakan pengurangannya. Nah, jadi perbedaan frekuensi resonansi ya sangat kecil, sangat sukar untuk mengukur secara tepat frekuensi resonansi di setiap proton. Nah, untuk mengukurnya ya
standar. Proton senyawa standar itu yang mana? Ya si TMS ini, tetrametilsilan. Tetrametilsilan. Nah, tetrametilsilan itu bentuknya bagaimana? Jadi Si CH3 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 CH3. Nah, proton-protonnya terlindungi karena tidak ada yang mempengaruhi lingkungan elektroniknya seperti OH tidak ada, NH tidak ada. Jadi ini kan bentuk dari struktur tetrametilsilan itu. Hampir sama nggak dengan bentuknya yang CH3? Hampir sama. Sehingga saat kita menguji suatu sampel organik yang memiliki metil, ya metin, metilen, itu akan nampak nanti yang mana yang akan terpengaruh. Kalau seandainya CH3 ini ada, maka dia ini kurang terpengaruh oleh adanya lingkungan elektronik, sehingga dia akan berada pada dekat dengan TMS di sini, ya. Jadi salah satu senyawa standar yang digunakan adalah tetrametilsilan atau TMS. Dipilih karena proton-proton dari gugus metil jauh terlindungi bila dibandingkan dengan senyawa cuplikan. Nah, itu tadi makanya pada tetrametilsilan karena protonnya dilindungi sehingga hasil pergeseran kimianya adalah nol. Nah, kita membandingkan ke arah sana. Nah, inti atom mempunyai nilai geseran kimia ya yang terendah dekat ke TMS. Nah, jadi kalau inti atom memiliki nilai geseran terendah, dia dekat ke TMS, yang berarti apa? Disebut high Sheldon field atau medan magnet yang tinggi. Kemudian kalau menjauhi TMS berarti low Sheldon field. Nah, low Sheldon field ya artinya medan magnetnya rendah. Atau ada juga yang bilang